kawan-kawan? Masih kawan. Masih semangat kawan-kawan? Masih kawan. Masih semangat kawan-kawan? Masih. Saya tangkap semangat kawan-kawan sampai Papua merdeka. Kami dari Cakrawala Muda Kerakyatan mendukung penuh perjuangan bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang sudah merdeka sejak 1 Desember 1961. Dengan sejarah yang sudah kita lihat, dengan sejarah yang kita sudah baca, ternyata Papua sudah merdeka dan bahkan sudah punya presiden dan bahkan sudah punya partai. Tekanan rakyat Papua pada waktu itu bersamaan dengan hari lahirnya Yesus Kristus. Satu kebahagiaan pada waktu itu dirasakan oleh bangsa West Papua. Tetapi kemerdekaan bangsa West Papua berumur cuma 18 hari. Berumur cuma 18 hari. Dengan umur yang makin muda ini sudah dimasukkan ke dalam NKRI dengan dalil Soekarno mengatakan bahwa pembentukan negara Boneka Belanda yang ada di tanah Papua itu tidak sah. Dia mengkampanyekan Tri Komando Rakyat ada di alun-alun kawan-kawan. Ini lurus dapat alun-alun selatan itu kawan-kawan. Di situ tempat berkumpulnya para kolonial sebenarnya kawan-kawan. Karena di tempat itulah bangsa Indonesia menjadi bangsa penjajah baru bagi bangsa yang lain. Bangsa Indonesia menjadi bangsa penjajah baru bagi bangsa West Papua. Dari tempat itulah rakyat Papua banyak yang mati. Sampai tercatat rakyat Papua cuma 800.000 jiwa rakyat Papua pada waktu itu kawan-kawan. Pas memasuki Pepera, Tuan Pendapat Rakyat, bangsa Papua tercatat 800.000 jiwa bangsa Papua pada waktu itu. Padahal tercatat sebelum Pepera itu tercatat bahwa bangsa Papua lebih dari 800.000 kawan-kawan. Lebihnya ini kemana kawan-kawan? Ternyata dikaji dari sejarah historis, penulisan artikel di website yang tersebar di seluruh internet yang itu meliputi media internasional mencatat bahwa selama ini Indonesia dengan dukungan Amerika Serikat melakukan operasi-operasi, dan operasi-operasi itu terdapat masyarakat Papua, terdapat mama-mama Papua, papa Papua yang tewas, sehingga berkurang sampai 800.000 kawan-kawan. Ini menjadi hal yang paling menakutkan. Melawan penjajah kolonial Belanda, tapi berbalik menjadi kolonial itu sendiri kawan-kawan. Menjadi kolonial di bangsa Papua. Saya mau sampaikan kepada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang menjunjung Konstitusi Dasar 1945. Tetapi praktek-praktek di tanah Papua dan bahkan seluruh tanah yang lain yang ada di Indonesia itu tidak berdasarkan dalam konstitusi sendiri kawan-kawan. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Itu tidak ada arti bagi bangsa Papua saat ini. Karena praktek-prakteknya adalah praktek kolonial. Bangsa Indonesia harus tahu kenapa bangsa Papua menyebut bangsa Indonesia sebagai kolonial. Ini harus diterima. Saya sebagai bangsa Indonesia, saya terima bahwa bangsa kita sudah menjajah bangsa lain. Dengan apa? Pengiriman militer
mau memasuki berjuta-juta di tanah Papua, itu adalah syarat sifat kolonialisme itu sendiri, kawan-kawan. Karena sebelum kemerdekaan Indonesia 1945, Belanda mengirim militer mereka untuk menduduki Indonesia itu sendiri, termasuk Pulau Jawa ini. Makanya jangan kita heran bahwa bangsa Papua menilai bangsa Indonesia adalah penjajah. Itu jelas. Itu adalah salah satu sifat mengirim militer di tanah Papua, bahkan beribu-ribu. Itu adalah satu tindakan kolonialisme itu sendiri, kawan-kawan. Itu yang pertama. Yang kedua, rasisme. Mengatakan orang Papua ketinggalan dan lain sebagainya, sampai bahasa-bahasa binatang pun disebut itu adalah bahasa kolonial. Bahasa itu sudah masuk, kawan-kawan. Karena Belanda pada waktu itu mengatakan Bumi Putra sebagai bangsa Indonesia dan Pulau Jawa adalah Mingke, yang artinya monyet itu sendiri, kawan-kawan. Tetapi bangsa Indonesia tidak pernah belajar dari sejarah itu sendiri, kawan-kawan. Dari sejarah kebangsaannya itu sendiri, kawan-kawan. Itu harus catat baik-baik. Kenapa? Dan lagi bangsa Papua menyebut bangsa Indonesia adalah kolonial. Bangsa Indonesia adalah kolonial. Tapi catat, bangsa Papua lagi-lagi tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Saya kutip sendiri. Maaf kawan-kawan yang tadi sudah sampaikan, bahwa bangsa Papua tidak pernah memusuhi bangsa tertindas Indonesia. Justru bangsa Papua mau merangkul rakyat Indonesia yang tertindas untuk bersatu melawan sifat-sifat kapitalisme dan bahkan sifat-sifat kolonialisme yang masih ada di tanah Indonesia itu sendiri. Itu yang harus dicatat. Yang bangsa Papua melawan adalah sifat kolonial yang dipimpin langsung oleh kekuasaan hari ini. Dipimpin langsung oleh kekuasaan Orde Lama, yaitu presidennya adalah Soeharto itu sendiri. Soekarno. Masuk di zaman Orde Baru, Soeharto malah membawa tembok parah, mematikan produktivitas pemikiran maju bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan pembantaian apa? Pembantaian 65. Simpatisan komunisme dituduh sebagai orang yang tidak percaya terhadap agama. Isu-isu horizontal disebarkan di seluruh Indonesia, sehingga orang yang berpikiran maju ini dibantai habis di Indonesia. Jangan heran kalau bangsa Indonesia sekarang masih belajar memahami demokrasi, belajar memahami konstitusi negara. Karena orang-orang produktif ini sudah dibantai semenjak 65. Orang-orang yang menyusun gagasan untuk Indonesia yang lebih baik itu dibantai. Dan praktek-praktek kolonial ini dipraktekkan di Papua. Itu harus catat. Tadi sudah 3. 2. Pengiriman militer tanah Papua sampai beribu-ribu adalah sifat kapitalisme dan bahkan kolonialisme sendiri. Yang kedua yang tadi rasis. Jika militer Indonesia mengatakan kepada orang Papua monyet, itu adalah satu sifat kolonialisme sendiri, kawan-kawan. Ini harus dicatat. Masuk ketiga, untuk syarat disebut sebagai kolonial. Indonesia sebagai kolonial. Masuk yang ketiga adalah pemerkosaan. Merendahkan perempuan pribumi di atas tanah Papua. Melanggengkan pemerkosaan yang dilakukan oleh TNI Polri. Itu adalah salah satu sifat kolonialisme sendiri, kawan-kawan. Ini harus dicatat. Kawan-kawan, harapan saya Haris membentuk salah satu brigade yang paling kuat untuk menggulingkan tatanan kolonialisme yang ada di tanah Papua. Itu penting menyusun strategi taktik membicarakan Papua ke depan, kawan-kawan. Itu kawan-kawan, karena ada azan, tapi kita juga harus berdoa dalam hati, karena Tuhan itu milik semua orang yang ada di muka bumi ini, bukan cuma segelintir orang.
Yo, amin. Mati dulu. Latte. 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 Bisa disebut ini. Sebentar lagi. Ada nih jauh David. Ini pinggang. Sapunya aja yang. Oh. Bukan saja ibadah di gereja, masjid, dan tempat-tempat lainnya. Menyampaikan kegelisahan lebih dari satu orang untuk dalam ibadah. Karena itu pemerintahan sudah cukup panjang. Sudah pemerintahan bangsa Papua itu sudah masuk 60 tahun lebih. Ini sudah bulan Mei. Penderitaan bangsa Papua sudah masuk 60 tahun lebih. 60 tahun 5 bulan atau 4 bulan kalau tidak salah kawan-kawan itu. Itu penderitaan yang sudah cukup lama, sudah masuk. Perubahan itu penderitaan yang sudah cukup lama. Tapi jangan berkecil hati, karena sejarah dunia mencatat, di mana-mana sejarah dunia mencatat bahwa satu perubahan itu tidak mengenal waktu, bisa cepat, bisa lambat. Ini adalah hukum dialektika suatu perubahan. Kita kesini menduduki di DPR hari ini kita menciptakan satu syarat. Kawan-kawan menyumbang air, menyumbang hal-hal sebagainya, itu adalah syarat bagi saya, kawan-kawan. Syarat-syarat ini akan terus dibangun sampai membentuk kekuatan besar.
Karena kawan-kawan harus percaya syarat. Media massa, kawan-kawan live, kawan-kawan belikan rokok untuk kawan sepejuang, itu adalah syarat. Syarat perubahan itu banyak kawan-kawan. Tetapi kita jangan lupa bahwa hari ini untuk menyampaikan kegelisahan rakyat Papua dan bahkan rakyat seluruh dunia adalah salah satu ibadah yang paling jelas arahnya, kawan-kawan. Bukan saya bilang ibadah-ibadah lain tidak jelas, tapi kita punya ibadah, cara ibadahnya masing-masing, menyampaikan hal benar melalui orasi politik, puisi, baca buku, dan lain sebagainya. Untuk kecerdasan adalah hal yang benar. Karena sudah sekali-sekali saya sudah bilang kepada kawan-kawan dan bahkan kepada kawan-kawan dekat saya, bahwa 1 detik saja kita tidak menyampaikan kebenaran, maka 1 detik itu pula kita sudah meloloskan satu penindasan. Kalikan sudah 60 tahun lebih, berapa jam yang kita harus buang untuk rakyat Papua hilang nyawa, kawan-kawan. Itu 1 detik. Saya sudah katakan berkali-kali, kawan-kawan. Kawan-kawan jangan pernah pesimis. Kawan-kawan harus percaya diri. Karena sejarah Indonesia itu ada 300 lebih tahun bermerdeka, kawan-kawan. Melawan kolonialisme Belanda, memasuki kolonialisme fasisme Jepang. Itu 300 lebih tahun. Papua baru 60 tahun. Tapi kalau Papua menciptakan kemerdekaan, merebut kemerdekaan di atas tanah Papua dengan berumur puluhan tahun, berarti kemerdekaan di dunia untuk Papua paling mudah. Di bangsa-bangsa lain ratusan tahun, kawan-kawan. Indonesia 300 lebih tahun, berapa abad? 1 abad 100 tahun. Berarti 3 abad lebih baru Indonesia merdeka. Ini yang harus dicatat oleh bangsa Papua. Lebih penting lagi bangsa Indonesia itu sendiri yang harus mendalami sejarahnya. Karena sejarah Indonesia yang sebenarnya itu dihilangkan oleh kepemimpinan Soekarno. Soekarno tidak mau rakyat Indonesia itu menuntut haknya. Tidak mau rakyat Indonesia itu sejahtera di atas tanahnya. Sehingga dia menghilangkan sejarah-sejarah yang benar. Dia memasukkan sejarah sendiri. Dia memfitnah satu kelompok bahwa kelompok ini yang membuat Indonesia miskin, padahal tidak. Mereka-mereka ini yang ada yang berkuasa yang membuat Indonesia miskin. Salah satunya kantor DPR ini. Kantor DPR ini khususnya rakyat Yogyakarta harus kuasai kantor DPR ini. Karena kantor DPR ini adalah milik rakyat, bukan segelintir orang yang ada di dalam. Itu yang harus dicatat. Jika kekuasaan direbut rakyat, yang harus saya sampaikan kepada kawan, kepada rakyat Yogyakarta dan bahkan rakyat Indonesia, musuh paling pertama, bergada paling terdepan adalah militer itu sendiri dan ormas yang bersekongkol dengan pejabat yang ada di dalam. Dengan atas nama kedaulatan bangsa, atas nama kedaulatan daerah, itu omong kosong. Mereka melindungi pejabat yang ada di dalam. Kalian jangan heran kalau ada aksi Omnibus Law kemarin. Pelajar Yogyakarta menuntut untuk jangan pengesahan undang-undang Omnibus Law. Yang bertindak siapa? Militer Indonesia itu sendiri. Maka yang jajah rakyat Indonesia adalah militer Indonesia itu sendiri yang mengatasnamakan Tentara Nasional Indonesia, Polri Indonesia. Itu yang melakukan penjajahan atas bangsanya sendiri. Ini kembali di bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus tahu sejatinya adalah Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah hak rakyat Indonesia dan bahkan rakyat Yogyakarta ini. Seharusnya logika yang paling benar yang saya mau sampaikan kepada rakyat Yogyakarta, bahwa jangan cuma dibutuhkan 1 detik untuk coblos mata mereka, kepala, telinga mereka.
Tapi aturan juga harus dilibatkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus tahu bahwa aturan yang dibuat DPR itu kalian juga harus tahu. Harus kalian juga merumuskan undang-undang untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih bagus, lebih jaya. Itu yang harus catat baik-baik sebagai bangsa yang belum merdeka secara totalitas. Yuk kita lanjut kawan-kawan. Kita lanjut ibarat kita juga kawan-kawan. Anak-anak muda Yogyakarta, bahkan anak-anak muda Indonesia harus tahu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu mewah. Dia bilang mengatasnamakan mewakili. Dia cuma mau mengawal uang-uang kalian untuk mereka yang makan. Nyatanya apa? Penderitaan masih ada di mana-mana di khususnya Indonesia. Rakyat Indonesia harus tahu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat ini harusnya kalau adil secara logika manusia, aturan yang mereka buat harus libatkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dari petani, kelas petani, maunya apa? Rakyat petani maunya pupuk, itu yang harus diadakan. Bukan penggusuran, bukan perampasan tanah. Ini logika yang harus saya mau sampaikan kepada rakyat Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat itu seharusnya turun basis, bukan duduk di dalam gedung lalu cuma tanda tangan, uang keluar berapa dan sebagainya. Ini kan kebanyakan pemerintahan di Indonesia kan tidak baik. Pemerintahan di Indonesia yang mengonsumsi sistem kapitalisme itu pemerintahan yang rakus kawan-kawan. Harapan saya bangsa Papua harus melampaui bangsa-bangsa yang lain. Secara gagasan harus dimantapkan kawan-kawan. Membangun satu bangsa yang lebih baik harus memusnahkan orang miskin. Dengan apa kawan-kawan? Yang tadi sudah dipilih sebagai Dewan Rakyat, harus kita melibatkan mereka sebagai orang yang paling pertama untuk merumuskan mereka punya nasib kawan-kawan. Jangan kita yang menentukan, tapi kita harus libatkan mereka. Ini belajar dari bangsa-bangsa yang gagal. Bangsa-bangsa di dunia itu banyak yang gagal, termasuk Indonesia. Yang berhasil yang kita baca bersama, salah satunya adalah Kuba, Rojava, Chile yang pendidikan gratisnya bagus. Masuk di pemerintahan ya, masuk di pendidikan, masuk di kesehatan, apalagi lebih parah lagi Indonesia ini. Indonesia itu kesehatannya paling mahal. Bayangkan saja, ini masih di tingkatan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, uangnya yang diwakili, rakyatnya ditinggalkan. Masuk di menteri Indonesia yang ada di Senayan sana dan sekitarnya untuk di Jakarta. Itu lebih parah lagi. Sri Mulyani saja tercatat dia punya mobil Ferrari. Bayangkan seorang cuma tanda tangan sana sini mendapatkan mobil Ferrari. Rakyatnya dimiskinkan di mana-mana. Saya mau kasih tahu, untuk pemerintahan versi terbaru belajar di Kuba. Lihat searching di Kuba, pemerintahannya bagaimana. Pemerintahan di Kuba itu menteri pemerintahan disebut Dewan Rakyat di Kuba. Kalau di sini kan menteri-menteri segala macam itu. Di sana Dewan Rakyat. Bayangkan Dewan Rakyat itu dipilih langsung oleh rakyat. Misalkan dia terlahir dari kaum buruh, itu dia tidak diam di atas pemerintahan gedung kayak begini. Dia harus turun basis buruh, petani. Ini menteri-menteri ini yang dipilih rakyat supaya lebih dekat ke basis-basis rakyat, membentuk kemajuan negara yang adil dan makmur. Bentuk pemerintahan begitu, bukan diam-diam di sana tanda tangan. Oh kalau yang kerja enak sekali, dia gaji besar. Buruh yang kerja jalan-jalan gaji cuma ratusan ribu. Itu harus catat. Logika harus dibenarkan untuk bangsa Indonesia. Soalnya logika bangsa Indonesia sudah banyak diedit-edit, banyak terisi virus-virus yang tidak baik. Maksud saya, virus yang tidak baik adalah pembodohan massal yang dilakukan zaman Orde Baru itu sendiri. Bayangkan, pengetahuan seharusnya dihargai sebagai bangsa yang berkembang, malah buku-buku itu dicatat, diambil, dibakar dan sebagainya.
Ini logika yang paling tidak benar oleh bangsa Indonesia sendiri. Disita buku-buku yang maju, buku-buku yang terus membicarakan keadilan rakyat itu dibakar. Kenapa pemerintahan Indonesia khawatir dengan buku-buku berbicara tentang persoalan rakyat? Kenapa kawan-kawan saya tanya? Untuk rakyat Indonesia, saya mau kasih tahu jawabannya. Penasaran? Nanti saya kasih tahu. Kenapa rakyat tidak bisa membaca buku seliar mungkin sebagai logika pengetahuan yang harus diyakini dan bahkan dijunjung tinggi? Rakyat Indonesia tahu kenapa pembakaran penyitaan buku di mana-mana. Satu problemnya, satu alasannya. Pemerintahan Indonesia takut atas kehadiran rakyat yang progresif, yang adil dalam persatuan rakyat, yang adil menyusun gagasan-gagasan rakyat yang adil dan makmur itu. Mereka takut. Takutnya alasannya apa kawan-kawan? Satu saja, kekayaan dan kekuasaan mereka takutnya jatuh ke tangan rakyat kawan-kawan. Satu yang paling sederhana saya mau sampaikan. Mereka takut rakyat Indonesia itu sejahtera kawan-kawan. Makanya ada pembodohan di mana-mana. Kaum muda banyak ke sekolah karena pendidikan, SPP dan sebagainya mahal. Pendahulu bangsa Indonesia melawan kolonial Belanda dan fasisme Jepang, itu mereka mau terbebas dari segala macam penindasan, dari ujung kaki sampai ujung rambut kawan-kawan. Bangsa Papua, kita tadi di bangsa Indonesia, kita kembali di bangsa Papua. Ada banyak pertanyaan di media sosial ketika mengomentari live yang dilakukan oleh kawan-kawan Papua, misalkan aksi, itu ada banyak buzzer dan bahkan rakyat jelata sendiri yang mengomentari. Mereka bilang begini, banyak yang saya lihat. Mereka bilang, jangan kalian merdeka nanti dikuasai Australia, Inggris, Jepang, lain sebagainya. Terus nanti dikuasai Amerika, nanti dikuasai Belanda dan sebagainya. Hei, saya mau bilang di kau, rakyat Papua merdeka, salah satunya alasannya adalah sejarah sudah jelas. 1961 itu sudah merdeka, 1 Desember. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kalian bilang bahwa nanti dikuasai Amerika dan sebagainya. Justru Papua dalam 3 NKRI sudah dikuasai oleh investor asing. Freeport punya siapa? Amerika. Itu catat baik-baik. Pertanyaan konyol, jawabannya itu jawabannya tadi saya sampaikan. Ada punya Inggris di sana, tambang. Ada punya Jepang, Cina apalagi. Korea Selatan. Itu yang harus dicatat baik-baik, pertanyaan tolol yang dilemparkan oleh bangsa Papua. Itu yang harus kalian catat baik-baik sebagai orang yang paling tolol menanyakan kalau kalian merdeka nanti dikuasai asing. Justru Indonesia sudah dikuasai asing. Penanaman modal asing siapa yang sahkan? Presiden kalian. Siapa? Soeharto yang mengesahkan penanaman modal asing. Freeport masuk di sana. Itu yang harus dicatat. Makanya logika yang paling benar adalah bangsa Papua merdeka, salah satu alasannya adalah sejarah sudah jelas. 1 Desember 1961 Papua sudah merdeka, deklarasikan. Nanti kalau mau penasaran datang saja, nanti kita diskusi kemasan. Tapi kalau intel saya tidak terima karena logikanya cair, banyak virus yang disuntikan. Tapi kalau rakyat yang pengen belajar datang saja kemasan, kita akan sediakan kopi dan sebagainya. Kita cerita bukan bangsa yang sudah merdeka dan punya cita-citanya apa. Itu yang kedua tadi saya sampaikan bahwa rakyat Papua itu mau merdeka adalah salah satu alasannya mereka ditindas berbagai macam segi. Salah satunya hutan adat mereka dibabat, tambang-tambang berkeliaran di mana-mana. Itu pintu masuknya siapa? Indonesia itu sendiri. Kalian punya pemerintah yang ayat tanda tangan masuk sampai Papua, ayat tanda tangan masuk di Maluku, Maluku Utara dan sekitar, masuk Kalimantan, masuk Tanah Jawa, masuk Sumatera, NTT dan lain sebagainya. Itu pemerintahan Indonesia melalui pemerintahan Indonesia. Itu harus catat baik-baik. Pola pikir ormas dan sebagainya juga harus berpikir terang. Sebagai manusia yang merdeka harus cerdas. Itu yang penting. Bangsa Papua harus catat bahwa ada pertanyaan kayak begitu, bilang langsung. Justru kita bergabung di Indonesia, asing sudah kuasai kita di sana. Melalui apa? Melalui undang-undang penanaman modal asing yang disahkan zaman Orde Baru. Soeharto sendiri dan antek-anteknya.
mau tahu? Untuk pertanyaan kedua, itu bangsa Papua kenapa kita mati tiap hari? Kenapa orang yang rambut keriting, kulit coklat itu mati tiap hari? Saya tidak sepakat kalau kulit bangsa Papua hitam, saya tidak sepakat. Cuma nanti baju hitam itu beda. Mereka coklat itu lebih tepat. Kawan-kawan, bahasa rasial itu harus diwadahi sebagai bahasa yang kita harus lawan juga, kawan-kawan. Perbaiki bahasa-bahasa yang kurang sesuai realita. Bangsa Papua itu kulitnya coklat. Itu yang harus dicatat. Hitam itu kayak gitu. Baju celana itu warna hitam. Kawan-kawan tidak buta warna kan? Itu yang harus diperbaiki. Bangsa Papua rambut keriting kulit coklat. Kenapa mati tiap hari? Karena sudah tahu jelas Ali Murtapo, kenal Ali Murtapo, tangan kanannya Soeharto pada waktu itu. Dia jelas, dia bilang taruh TNI Polri itu bangsa Papua sendiri, biar mereka berkebun. Itu salah satu. Itu harus catat. Bangsa pemerintahan bangsa Indonesia itu tidak menginginkan kalian hidup di atas tanah sendiri, kawan-kawan. Mereka mau memiskinkan kalian, kawan-kawan. Mereka mau kalian mati. Karena suka tulisan mereka sudah tersebar di mana-mana. Nanti kawan-kawan searching untuk membenahi api amarah rakyat Papua dari leluhur sampai sekarang, kawan-kawan. Itu harus dijaga. Kita lanjut lagi, kawan-kawan. Masih ada banyak problem bangsa Papua. Itu tidak 1 jam kita bicara, kawan-kawan. Bahkan sampai merdeka. Itu waktu yang ditentukan, kawan-kawan. Waktu alami adalah sampai merdeka, berhabis. Kawan-kawan bisa paham, sampai merdeka. Tidak harus 24 jam apa, tidak cukup 24 jam. Tidak cukup cuma 1 tahun. Tidak cukup sampai 2 tahun. Sampai merdeka, waktu yang ditentukan, itu yang alami. Alami sebagai bangsa yang ingin betul-betul berdiri di atas leluhur yang hidup dari sejak Pulau Papua jadi, kawan-kawan. Itu yang harus dicatat. Kawan-kawan harus memendung pertanyaan-pertanyaan. Tolong yang baru saya sampaikan. Kita kembali lagi untuk melanjutkan. Kenapa PPRA itu disebut bagi masyarakat Papua itu bangga? Saya mau sampaikan kepada bangsa Indonesia. Kenapa pertukaran rakyat, pendapat rakyat itu dibilang sama bangsa Papua itu ilegal? Ini harus dicatat. Yang pertama, pada zaman itu PPRA dilaksanakan itu tidak sesuai dengan pertemuan yang sudah dihadiri Belanda Indonesia di meja bundar, kawan-kawan. One man one food itu tidak dilaksanakan di Papua, kawan-kawan. Itu yang harus dicatat. One man one food itu tidak dilaksanakan di Papua, itu, kawan-kawan. Tapi mereka melaksanakan musyawarah yang tidak demokratis. Tidak demokratis alasannya satu, kawan-kawan. Pada masa itu 800.000 lebih, bahkan bisa sampai 900.000 lebih, bahkan bisa 1 juta jiwa rakyat, jiwa orang asli Papua pada waktu itu. Tapi yang melibatkan cuma berapa, kawan-kawan? 1.000 lebih. Berarti tinggal berapa, kawan-kawan? 700.000 lebih suara orang Papua dibungkam, kawan-kawan. Itu alasan pertama rakyat Indonesia harus tahu kenapa PPRA itu disebut bangsa Papua itu ilegal. Itu harus tahu bahwa bangsa Indonesia bermain curang di atas tanah Papua. Data yang lain yang saya mau sampaikan, kenapa PPRA itu ilegal? 1.000 lebih ini itu orang asli Papua dibawa tonjong senjata, kan? Kalau mau pilihan KRI, apa mau merdeka? Kalau merdeka saya tembak. Itu pemaksaan, bukan demokratis, kawan-kawan. Itu bukan bisa, itu bukan dibilang demokratis. Itu pemaksaan, kawan-kawan. Makanya jangan heran bangsa Papua menyebut PPRA itu ilegal. 2 alasan yang tadi saya sampaikan.
Itu kawan-kawan, masih banyak kawan-kawan. Nanti kalau mau pengen tahu, tanya saja di AMP. Mereka punya tugas untuk kalian tanyakan sebagai kawan-kawan yang pengen belajar sebagai bangsa yang sudah merdeka. Jangan cuma tahu pakai bintang kejora, jangan cuma tahu dan sebagainya. Kata Lani, kawan Lani, Komandante. dia bilang jangan cuma pakai style Papua Merdeka, tapi kesadaran harus Papua Merdeka. Itu yang saya sampaikan, kawan. Ya, terima kasih kawan-kawan. Tetap semangat sampai Papua Merdeka. Dan sekali lagi saya sampaikan, 1 detik saja kita tidak menyampaikan kebenaran, maka 1 detik itu pula kita sudah meloloskan penindasan khusus tanah Papua, kawan-kawan. Ya, terima kasih. Ya, itu dari kawan Cemba. Yang berikut kami panggil dari kawan-kawan dari wilayah adat Lepago untuk menyampaikan aspirasi. Kami panggil dari wilayah Lepago. Mungkin kawan-kawan yang bisa duduk ini bisa angkat poster, lalu tunjukkan posternya di Malioboro. Jadi untuk kawan-kawan yang menyampaikan aspirasi, kami panggil langsung dari Lepago. Dari Lepago. masih semangat kawan-kawan. Papua, Papua, hidup rakyat yang melawan. Hidup rakyat Indonesia yang melawan kolonialisme. Hidup buruh. Hidup tani. Hidup tukang becak. Hidup pedagang kaki lima Malioboro. Baik, saya mau sampaikan satu hal, bahwa orang Papua, rakyat Papua itu akan bahagia kalau hanya diberikan kemerdekaan. Orang Papua akan bahagia kalau kemerdekaan itu dicapai, bebas daripada kolonialisme Indonesia. Kasih tahu. Tidak ada kebahagiaan yang lain. Ketika Jakarta bilang semua persoalan yang terjadi di Papua itu diakibatkan karena kurang adanya kesejahteraan dan kurang adanya perekonomian yang lebih maju, saya kira itu diksi yang kolonialistik, diksi yang dibungkusi oleh nada-nada narasi demokrasi dan narasi humanis, hanya untuk membenarkan bahwa Papua tetap dijajah di bawah kolonialisme Indonesia. Jakarta itu penjajah. Tidak ada satupun Republik Indonesia punya kemauan untuk menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di West Papua, kecuali hanya mempertahankan ketertindasan untuk mengambil alih semua sumber daya alam yang ada di Papua. Ada satu komunitas akademisi namanya Akademisi Papua untuk Damai yang difasilitasi oleh Imparsial. Mereka buat satu kajian, mereka menyatakan bahwa persoalan di Papua itu berakibat daripada orang Papua yang tidak maju, orang Papua yang pemalas, orang Papua yang tidak mau bekerja keras, orang Papua yang hanya menjadi penonton di atas dia punya tanah sendiri. Bahkan mereka mengidentifikasi bahwa budaya potong jari yang terjadi di pegunungan Papua ketika saudara laki-laki meninggal, di mana mama itu meratapi kesedihan dengan potong jari, itu mereka menyatakan bahwa salah satu budaya yang menghambat pembangunan kesejahteraan dan pembangunan sumber daya alam manusia Papua. Bayangkan, kelompok akademisi saja memposisikan orang Papua sebagai subjek yang menghambat semua kemauan kesejahteraan bahkan yang diimpikan oleh Jakarta tentang Papua.
Mereka memposisikan bahwa semua persoalan Papua itu terjadi karena kesalahan orang Papua sendiri. Itu akademisi yang bilang, kelompok akademisi. Artinya kekuasaan hari ini menjajah Papua begitu tersistematis. Mulai dari dia punya undang-undang, institusi militer, media massa, ilmu pengetahuan, bahkan dia punya kelompok-kelompok akademisi yang mengkaji tentang Papua untuk mendukung jalannya penjajahan yang terjadi di West Papua terus masif sampai orang Papua habis. Kolonial ini jahat, kawan-kawan. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini, kehadiran kita hari ini di tempat ini, kita mesti memastikan apa jaminan hidup bagi kita dan anak cucu kita di atas kita punya negeri sendiri. Ataukah mereka akan terus hidup di dalam ketertindasan, atau anak cucu kita akan menemukan rumah bagi rohnya dan jiwanya di atas kita punya tanah. Itu kita harus pastikan. Sebab kolonialisme, namanya kolonialisme, tidak pernah memberikan kemerdekaan secara cuma-cuma. Amerika, PBB, dia tidak akan pernah memberikan kemerdekaan bagi rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Bahkan kemerdekaan juga tidak akan pernah turun dari langit tanpa orang Papua berjuang tanpa henti setiap detik, menit, bahkan jam. Kebahagiaan bagi orang Papua, yaitu hak penentuan nasib sendiri, hanya bisa ditentukan oleh orang Papua sendiri. Hanya bisa dipastikan ketika berapa banyak rakyat Papua yang berbaris di barisan rakyat berjuang, dan berapa banyak rakyat Papua ikut terlibat di barisan kolonialisme, ikut terlibat bersama Jan Mandenas misalkan, ikut terlibat bersama DPR RI, DPR Papua, gubernur untuk menentukan kebahagiaan mereka atas nama rakyat Papua. Bagaimana mereka melegitimasi semua ketertindasan rakyat Papua untuk mendapatkan status sosial mereka semakin tinggi, mendapatkan keuntungannya secara banyak, dan mempertahankan kekuasaan yang menjaya di West Papua. Itu barisan kolonial Jakarta, elit politik Papua, dan kita harus pastikan di tempat ini, siapapun yang ikut terlibat dan ikut di barisan kaum birokrasi, dia justru yang akan memperpanjang penindasan yang ada di West Papua. Oleh karena itu, kawan-kawan, semakin banyak jumlah kami di barisan ini, semakin banyak jumlah kami di tempat ini, itu bisa dipastikan dengan bukan berapa banyak individu-individu yang ada, tetapi berapa banyak jumlah tenaga, keringat, bahkan pengorbanan yang kita taruh di tempat ini, itu tidak akan pernah mengkhianati hasil bahwa kemerdekaan kita akan pastikan besok. Kasih tahu. Saya percaya dengan kekuatan yang sedikit tapi punya keyakinan yang lebih besar. Yesus Kristus hanya punya 12 murid, tetapi hari ini ketika kematiannya kita bisa pastikan setengah dari populasi manusia pengikut Kristus. Itu perjuangan dimulai oleh 12 orang. Kuba yang dimulai dengan 27 orang, akhirnya hari ini rakyat Kuba menikmati demokrasi dan kenikmatannya. Timur Leste dimulai dengan 10 pemuda dari desa Ilimur, hari ini mampu memecahkan bahwa kolonialisme tidak sejatinya bertahan lama. Dan di daerah-daerah yang lain, KNPB misalkan, itu dimulai dari 18 orang yang melakukan demonstrasi-demonstrasi di Papua. Polisi bilang, anak-anak kecil ini bikin apa? Tapi hari ini KNPB ada di mana-mana. Kasih tahu, kasih tahu. TPNPB tahun 65 itu dimulai oleh hanya 27 orang, dimulai dari Biak Serui sampai di Manokwari. Tetapi hari ini TPNPB ada di mana-mana. Hari ini TPNPB bikin negara ini stres. Bahwa ada sebuah keyakinan bahwa jumlah kita hari ini bukan sebuah ukuran.
tetapi semangat dan sumbangsi kita untuk menentukan kondisi objektif yang baru itu akan menentukan bagaimana semakin cepat dan lambat kita rebut cita-cita kita, yaitu West Papua lebih baik. Terima kasih. Papua, Papua. Terima kasih. Merdeka. Wah. Itu dari kawan kita. Ya, untuk selanjutnya, Sapanti semangat kawan-kawan. Silakan berdiri kawan-kawan. Silakan berdiri. Orang tua hidup di hutan saja masih mengungsi kawan-kawan. Kita yang baru 1 hari saja sudah capek begini bukan? Ya, Sapanti semangat kawan-kawan. Papua! 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 Aksus! Adab! Aksus! Hop! Referendum! Referendum! Aksus! Wah. Kita masih mempertahankan semangat 61 kawan. Artinya kita masih yang apa yang dibuatkan leluhur kita, sejarah 61 masih ada kawan-kawan. Kita adalah peluru, sisa-sisa peluru yang masih kita memperjuangkan estafet ini kawan-kawan. Untuk selanjutnya saya panggil dari kawan-kawan dari Saireri. Kalau ada kawan-kawan dari Saireri bisa maju ke depan. Nanti kawan-kawan bisa angkat poster lalu kasih tunjuk ke belakang. Wah. Oke. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Selamat sore warga Kota Yogyakarta. Selamat sore untuk kawan-kawan yang masih semangat sampai hari ini berjuang untuk tanah Papua. Salam persatuan. Mungkin saya update sedikit. Diketahui kawan-kawan, hari ini aksi di Jayapura yang tadi sudah diupdate 30 orang, dan hari ini juga perlu diketahui bahwa juru bicara KNPB Jeffrey Wenda sedang ditangkap dengan kawan-kawan lainnya. Untuk itu kita segera menuntut TNI Polri supaya segera membebaskan kawan-kawan kita yang ditangkap. Sepakat kawan-kawan? Oke. Pertama-tama saya sendiri merasa bahwa situasi, kondisi Indonesia hari ini yang dipegang oleh rezim Jokowi dengan kebijakannya terhadap bangsa Papua sama seperti rezim Soeharto. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena terlalu banyak orang-orang Papua yang ditembak ketika berbicara soal hak politiknya. Kalau hari ini saya bicara di sini untuk pembebasan Papua Barat, itu karena solusi untuk rakyat Papua. Tidak ada solusi lain. Bukan kesejahteraan, bukan pendidikan, bukan pembangunan atau apapun itu, tapi hanya pembebasan Papua Barat, yaitu penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Hari ini kita turun ke jalan karena ada satu front pergerakan untuk nasional orang Papua, nasional untuk persatuan orang Papua, yaitu petisi rakyat Papua. Petisi rakyat Papua ini digelar untuk menolak Otsus Jilid 2. Kawan-kawan, kalau saya bilang stop Otsus, kawan-kawan bilang solusi referendum. Sepakat kawan-kawan? Stop Otsus. Solusi referendum. Stop Otsus. Solusi referendum. Stop Otsus. Solusi referendum. Ya kawan-kawan, Otsus ada itu semenjak kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Hari ini rezim Jokowi menjadi presiden, tapi yang mengatur tatanan segala sesuatu adalah Megawati. Hari ini kenapa sampai Otsus Jilid 2 dilanjutkan? Itu tidak terlepas dari kepentingan investasi yang ada di tanah Papua, perpanjangan kontrak karya kerja Freeport, dan perpanjangan investasi-investasi yang lainnya di Papua. Dan satu lagi, perpecahan antara wilayah-wilayah untuk membuka ruang demokrasi atau hak politik
politik orang Papua itu sendiri. Dan yang terpenting lagi adalah genosid orang Papua itu semakin diasingkan atau terimarginal dari tanahnya sendiri. Tadi ada beberapa kawan-kawan yang menceritakan sejarah bagaimana Indonesia sendiri sudah maksud untuk mengkoloni bangsa Papua semenjak waktu itu Belanda masih memegang bangsa Papua. Indonesia sendiri ingin untuk merebut Papua agar bisa merampas kekayaan alam yang ada di Papua. Hari ini juga kita tahu bahwa kawan-kawan petisi rakyat Papua se-Indonesia bahkan yang di internasional juga mengadakan aksi. Kita di sini mungkin aman, masih bisa menyampaikan aspirasi, tapi kawan-kawan di daerah Papua, khusus yang updatean di Jayapura, ketika mereka baru keluar mau kumpul untuk menyampaikan aspirasi, itu sudah ditembak oleh TNI Polri. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sangat-sangat tidak demokrasi, atau yang dibilang negara demokrasi itu sebenarnya bukan negara demokrasi. Omong kosong. Dan jikalau beberapa undang-undang yang disahkan oleh DPR itu menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Oligarki. Kawan-kawan, kita tahu bahwa semenjak 1961 hingga sekarang rakyat Papua tidak pernah sejahtera, rakyat Papua tidak pernah bisa tertawa, rakyat Papua tidak pernah merasakan kehidupan yang sebenarnya, tidur yang penuh nyenyak, kegembiraan seutuhnya tidak ada, kawan-kawan. Yang dikatakan pohon bahagia Papua pasti bisa dan segala macam itu omong kosong, kawan-kawan. Itu pemutarbalikkan fakta media hari ini, kawan-kawan. Rakyat Papua sampai sekarang masih tertindas. Yang dikatakan rakyat Papua tidak pernah miskin, hari ini rakyat Papua banyak yang miskin, kawan-kawan. Ketika jembatan merah di Jayapura yang dibangun oleh Jokowi, yang dibangga-banggakan oleh rakyat, itu besok-besok akan ada orang Papua asli yang tidur di situ hanya karena kepentingan investasi, kawan-kawan. Betul. Kita harus hentikan itu. Kalau diketahui dulu Papua tidak pernah banjir, kenapa hari ini Papua banjir? Kalau diketahui Papua yang dulu tidak pernah rasakan kemiskinan, kenapa hari ini ada orang Papua yang miskin? Itu semua karena tanah kita sedang dirampas. Itu semua karena kita tidak baik-baik saja. Itu semua karena kepentingan kapitalis. Berapa banyak investor asing yang ada di Papua, kawan-kawan? Terlalu banyak, lebih dari 100, lebih dari 200, kawan-kawan. Dari Inggris, Amerika, Cina, Kuba, Rusia, semua ada, kawan-kawan. Sorry, bukan Kuba, kawan-kawan, tapi Jepang, Cina, Korea Selatan. Korea, kawan-kawan. Selamat sore untuk kita semua. Masih semangat, kawan-kawan? Satu hal lagi yang saya mau bicarakan terkait sistem pendidikan di Indonesia hari ini, di mana karena kita tahu dengan sifat koloni bangsa Indonesia yang sangat-sangat merasiskan, mendiskriminasikan orang Papua, itu tidak terlepas dari sistem kesehatannya, pendidikannya, ekonominya, yang diketahui dari pendidikan sendiri. Ketika kurikulum yang dipakai oleh Indonesia bagian Barat itu dinomor 3-kan dan dipakai di Indonesia bagian Timur, itu ketidakadilan yang dimana secara kecil itu membuat kita di nomor 2-kan atau di ketertinggalan, atau stigma yang dibangun adalah percepatan pembangunan daerah yang rakyatnya tertinggal, pengetahuannya tertinggal. Itu omong kosong, karena itu koloni orang Indonesia. Perlu diketahui bahwa rakyat Papua semenjak sebelum 1961 itu punya pesawat, bisa merajut, punya segala sesuatu yang
saya rasa lebih pintar dari Indonesia bagian barat. Bukannya saya mau rasis, tapi itu nyata. Tapi hari ini sistem pendidikan tatanan yang diatur oleh negara ini latar belakangkan orang Papua dengan pengetahuan yang sangat tidak masif yang terjadi hari ini di Indonesia, kawan-kawan. Tanya orang-orang Papua dulu yang hari ini sampai hidup, pengetahuan apa yang mereka ada itu lebih daripada apa yang dibangun oleh Indonesia sekarang. Pendekatan Indonesia ke orang Papua adalah militer, bukan pendekatan seutuhnya dengan hal kasih, tapi pendekatan dengan pembunuhan dan pemusnahan orang Papua, kawan-kawan. Betul. Kalau tadi saya bilang rezim Jokowi hari ini dia bertepuk tangan dengan membangga-banggakan Papua, PON, jembatan, pembangunan jalan, infrastruktur dan lain sebagainya, itu tujuannya untuk memiskinkan orang Papua, kawan-kawan. Bukan mensejahterakan orang Papua. Hari ini DPR, politik-politik orang Papua bekerja keras untuk pemekaran daerah otonomi baru yang dimana turunannya adalah Otsus itu. Kita ketahui bahwa semenjak tahun 2000 itu ada persatuan orang Papua dari Sorong sampai Merauke, dari Domberai sampai ke Animha, yang dimana persatuan orang Papua ini tujuannya untuk mau mengambil politik mereka yang sejak 1961 itu harus dikasih oleh bangsa Indonesia. Semenjak itu ketakutan negara Indonesia karena Timur Leste terlepas, maka itu Megawati mengusulkan yang namanya Otsus kebusukan daripada negara Indonesia terhadap orang Papua yang hanya memiskinkan dan hanya membuka ruang politik orang Papua, kawan-kawan. Seiring jalannya waktu dari Undang-Undang Otsus tahun 2021 nomor 21 ini, di dalamnya itu ada kebebasan untuk tatanan kepemimpinannya, kebebasan untuk mengatur benderanya, kebebasan untuk berekspresi. Tapi itu tidak dilakukan, kawan-kawan. Namanya otonomi adalah kekuasaan untuk tempat atau wilayahnya sendiri. Namun selama 20 tahun itu tidak dipraktekkan oleh negara Indonesia. Dan kawan-kawan, semenjak tahun 2021 ada lahir lagi yang namanya Otsus Jilid 2. Otsus Jilid 2 yang diubah di dalam pasal-pasalnya, yang dimana kekuasaannya bukan lagi orang Papua yang mengatur, tapi sepenuhnya adalah TNI, Polri, dan oligarki di Jakarta, kawan-kawan. Itu menunjukkan bahwa ketidakadilan, perampasan hak suara, hak hidup oleh negara kesatuan Republik Indonesia sangat masif, kawan-kawan. Untuk itu kita harus tolak dan tolak Otsus Jilid 2 ini, kawan-kawan. Dan dari Otsus Jilid 2 ini dia melahirkan lagi daerah otonomi baru, kerja-kerja dari Otsus itu sendiri, yang dimana ketika ada daerah otonomi baru, wilayah baru, itu maka perampasan lahan, perampasan tanah itu semakin masif, kawan-kawan. Kemiskinan orang Papua akan semakin masif, kawan-kawan. Dan yang perlu diketahui, kekuasaan TNI Polri akan semakin tambah di daerah otonomi baru itu, kawan-kawan. Ketika hari ini kita tahu jumlah penduduk sipil masyarakat Papua lebih sedikit dibandingkan TNI Polri yang ada di Papua. Apalagi besok ketika daerah otonomi baru disahkan, itu akan membuat masyarakat Papua di tanahnya sendiri tidak mendapatkan ruang kebebasan untuk hidup, kawan-kawan. Dan perlu diketahui juga, kawan-kawan, di daerah Manokwari Selatan itu ada beberapa pertambangan emas yang akan disahkan, yang dimana, kawan-kawan, masyarakat asli dari kampung Sidei itu berusaha untuk mau menolak, tapi militer yang menguasai
kawan-kawan. Itu bukan hanya di daerah Manokwari, di daerah Intan Jaya, Lanijaya, Paniai, dan beberapa daerah-daerah lainnya. Itu semua dikuasai oleh TNI Polri untuk kepentingan objek vital negara, untuk perkembangan ekonomi Indonesia yang hari ini semakin krisis. Hari ini hanya kepentingan pengusaha-pengusaha untuk kantung-kantung kesejahteraan mereka, bukan kantung-kantung kesejahteraan rakyat, kawan-kawan. Kalau tadi dibilang soal mobilnya, DPR, rumah dan segala macam, itu semua dari investasi-investasi, tanda tangan untuk perampasan lahan, pembangunan dan lain sebagainya, kawan-kawan. Kawan-kawan, keberlanjutan otonomi khusus tidak terlepas dari pengesahan Omnibus Law. Omnibus Law di dalam salah satu pasalnya menjelaskan tentang percepatan daerah otonomi. Itu menunjukkan bahwa ketika Omnibus Law ini disahkan, percepatan segala sesuatunya, entah itu ekonomi khusus yang ada di daerah Papua, itu tetap akan dijalankan, kawan-kawan. Itu turunan langsung dari negara kapitalis Amerika Serikat dan kepentingan negara yang berkuasa, kawan-kawan. Dan kawan-kawan, ketika adanya Otsus itu tidak terlepas dari sumber dana dari negara-negara imperialisme, kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan untuk kawan-kawan yang masih setia sampai sekarang. Hari ini saya tahu bahwa kita sadar ada di jalan meneriakan kebebasan kami, meneriakan ketidakadilan yang selama ini kami terima semenjak 1 Desember 1961 sampai sekarang. Kami tidak pernah mendapatkan ruang untuk berbicara soal kebebasan Papua Barat itu, kawan-kawan. Satu kata yang saya mau bicarakan untuk kawan-kawan semua, tetap jaga persatuan, tidak ada rasis di antara kita, tetap bergerak dengan organisasi-organisasi yang terstruktur untuk membangun pembebasan Papua Barat, untuk membangun kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang terlepas dari penindasan, kawan-kawan. Papua, Papua, Merdeka! Papua, Merdeka! Kalau saya bilang stop Otsus, kawan-kawan bilang solusi referendum. Stop Otsus. Solusi referendum! Stop Otsus. Solusi referendum! Stop Otsus. Solusi referendum! Salam persatuan, salam pembebasan. Salam. Papua, Merdeka! Papua. Merdeka! Terima kasih.